Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini insya Allah Ustadzah Yayu akan menyampaikan materi tentang tema 4, terutama materi IPS. Tentang apakah itu? Yaitu tentang jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Baiklah, kita mulai saja ke materi yang pertama, jenis pekerjaan. Sebelum itu Ustadzah sampaikan dulu ya, insya Allah kita ada 4 pokok bahasan di materi ini. Yang pertama adalah jenis pekerjaan secara umum. Yang kedua, jenis pekerjaan sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi. Sementara yang keempat adalah contoh-contoh dari kegiatan ekonomi yang ada di nomor 3. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu jenis pekerjaan secara umum. Ya, jenis pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Saya ulangi, yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Apakah itu? Contohnya yang pertama adalah petani. Petani tentu saja menghasilkan padi. Kemudian yang kedua, nelayan. Nelayan menghasilkan ikan yang bisa kita konsumsi setiap harinya. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah koki, yang mana koki menghasilkan masakan tentunya. Dan yang keempat, contohnya adalah penjahit yang menghasilkan baju yang bisa kita pakai. Nah, apakah masih ada contoh lainnya? Tentunya masih banyak. Coba kalian mencari sendiri ya. Baik, langsung ke materi, ke jenis pekerjaan yang kedua adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apakah saja contohnya? Yang pertama adalah tentara. Tentara tidak menghasilkan barang, melainkan dia menjaga keutuhan NKRI. Kemudian yang kedua contohnya adalah montir atau bekerja bengkel. Nah, montir tidak menghasilkan mobil, tapi memperbaiki mobil atau kendaraan yang rusak. Kemudian contoh yang ketiga adalah seorang polisi. Nah, Pak Polisi tidak menghasilkan barang apapun, tetapi Pak Polisi menjaga keamanan di masyarakat. Jadi termasuk yang menghasilkan jasa. Dan kemudian contoh yang lain adalah dokter, yang mana dokter itu memeriksa pasien dan mendiagnosa sehingga bisa menentukan obat yang sesuai apa. Nah, itu yang materi yang pertama, yaitu jenis pekerjaan secara umum. Kemudian yang kedua, yaitu jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah, kembali seperti kemarin tema 3 ya, yang mana jenis pekerjaan itu bisa dipengaruhi oleh tempatnya. Kemarin di tema 3 kita membahas ada 3 tempat, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, jenis pekerjaannya untuk pantai yang sesuai tentu saja seperti nelayan contohnya, petani garam, bisa juga penjual kerajinan dari kulit kerang dan yang lainnya. Nah, untuk dataran tinggi sesuai dengan sudah kita bahas, ya bisa di perkebunan teh, entah pemilik kebunnya atau pekerjanya atau bagian yang memetik teh atau yang lainnya, contohnya itu. Kemudian di dataran rendah contohnya adalah petani, karena dataran rendah banyak sekali pertanian, terutama pertanian pangan, padi dan tanaman pangan lainnya. Ya, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun, sebelum Ustadzah menjelaskan ketiganya, terlebih dahulu Ustadzah
jelaskan kegiatan ekonomi itu apa. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya ulangi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, sekarang kita ke jenis-jenis kegiatannya. Ada 3 tadi ya. Ke yang pertama, yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi dalam rangka menghasilkan barang atau jasa. Itu produksi. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa, atau kadang bisa diartikan juga kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yang terakhir, yaitu contoh-contoh dari kegiatan ekonomi. Ya, yang pertama yaitu kegiatan produksi. Tadi saya ulangi ya, produksi tadi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan produksi ini dilakukan oleh produsen. Jadi, produsen adalah orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau jasa. Produsen adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi atau pelaku produksi. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Contoh kegiatan produksi berupa barang atau yang menghasilkan barang. Apa saja contohnya? Tadi sudah, yang pertama tadi petani yang menghasilkan padi. Nah, bercocok tanam serta memanennya, memanen padinya, memanen hasil tanaman pangannya, berarti menghasilkan barang. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah orang yang membuat sepatu. Jelas barang yang dihasilkan adalah sepatu. Kemudian contoh yang lain adalah orang atau pabrik yang merakit kendaraan. Maka barang jadinya adalah kendaraan. Itu kalau kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Nah, sekarang kalau kegiatan produksi yang menghasilkan jasa, contohnya tadi adalah misalnya arsitek merancang bangunan. Arsitek merancang bangunan. Nah, kemudian contoh lain adalah seperti usaha sekarang, mengajar, tidak ada barangnya, tapi menghasilkan jasa, yaitu mendidik anak-anaknya. Contoh yang lain adalah dokter yang mengobati orang sakit. Kemudian ke yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, pelaku distribusi atau orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Nah, contoh-contoh distributor antara lain ada agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan lain-lainnya. Nah, contoh kegiatan distribusi antara lain penyaluran air mineral kemasan dari pabrik terus dibawa ke pedagang. Siapa yang bawa itu? Yaitu distributor tadi. Plus pedagangnya juga termasuk distributor. Nah, baik, langsung ke kegiatan ekonomi yang ketiga, yang terakhir ini adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jadi konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi, entah barang maupun jasa. Contoh kegiatan konsumsi ini sering kita lakukan. Contohnya apa? Makan. Kita kita menghabiskan makanan, yang mana makanan itu melalui proses yang sangat panjang. Kemudian menghabiskan minuman juga.
Contoh yang lain kalau konsumsi berupa jasa menggunakan telepon, serta menggunakan pakaian. Nah, itu tadi kegiatan konsumsi. Ya, demikian penyampaian materi hari ini dari Ustazah Yayu. Mohon maaf jika selama menyampaikan materi Ustazah ada kesalahan, karena yang namanya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan itu punyanya manusia. Jadi Ustazah Yayu sendiri yang salah, mohon dimaafkan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.